Karena sudah lama nggak ngebahas legenda, hari ini Intan mau ngebahas legenda. Kan kebetulan juga ya kemarin di Saweria ada yang request legenda, yaitu Semamau. Yap, legenda yang kita bahas sekarang adalah Semamau yang merupakan hakim di neraka. Gimana ya ceritanya Semamau itu kok bisa jadi hakim di neraka? Hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Jobfu. C, request bahas Liu Bei C, soalnya aku suka banget sama Liu Bei. Makasih. Oke, ditunggu ya buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Di Saweria teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request video kayak Jobfu ini tadi, bisa pertanyaan atau dukungan yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Bagaimana Semamau ini bisa menjadi hakim di neraka itu ada beberapa versi. Namanya aja legenda ya guys ya, itu cerita turun-temurun dari mulut ke mulut. Jadi nggak ada rumus pakemnya. Yang pertama itu tercatat dalam San Kuo Pinghua dan novel yang berjudul Nao In Shi Shi Mao Mao Tuan Yu. Gimana ceritanya Semamau bisa jadi hakim menurut versi di novel tersebut? Ada dua bersaudara, yaitu Semamau dan Sema Jun. Mereka berdua dari Shantung. Mereka ikut ujian kekaisaran. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang ujian negara, ujian kekaisaran zaman dulu itu ya, itu selalu ada tahap-tahap. Kalau lulus tahap kabupaten, maju lagi tahap provinsi dan seterusnya. Di tahap-tahap yang awal, mereka berdua itu mendapatkan peringkat yang terbaik, yaitu Chang Yuan dan Pang Yuan. Mereka berdua ini kakak adik, dua-duanya itu sama-sama pinter. Karena mereka lulus dan menjadi yang terbaik, otomatis mereka akan diuji lagi di tingkat yang lebih tinggi. Berangkatlah mereka berdua ke ibu kota menghadapi ujian yang lebih tinggi lagi. Ada sesama warga desa, namanya adalah Su Kejian. Su Kejian ini dia orang yang kaya dan kepengen menjatuhkan Semamau tersebut. Su Kejian itu ngasih suap kepada penguji utama dan mengganti lembar ujian Semamau dengan lembar ujian orang lain. Sema Jun mengetahui hal ini ya, Sema Jun itu nggak terima. Dia ngebela mati-matian kakaknya itu. Dia debat di ruang ujian. Sampai Sema Jun ini dituduh mengganggu jalannya ujian dan mendapatkan hukuman mati. Intan pernah ngebahas tentang ujian negara ini. Ini banyak yang tewas gara-gara ujian negara. Bayangkan guys. Soalnya ujian negara ini ketat banget hukumnya. Ketahuan nyontek, eksekusi mati. Terus juga selain itu karena kerasnya ujian negara tersebut, banyak yang nggak kuat, banyak yang sakit, meninggal itu juga banyak juga. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa ngeri sih ujian negara itu, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Mengetahui adiknya dieksekusi ini ya tentunya ya sebagai seorang kakak Semamau itu sedih banget, hatinya itu hancur banget. Ya udah akhirnya dia pun pulang ke rumahnya kembali, ke desanya kembali. Lah kok ternyata di rumahnya itu dia menemukan istrinya dan istri adiknya, istrinya Sema Jun itu tewas karena dianiaya orang jahat yang nggak tahu siapa itu. Semamau ini yang aslinya sudah sedih jadi semakin marah, semakin sedih, ya hatinya sakit banget. Semamau itu sampai menulis 10 pengaduan besar terhadap para dewa, dan Semamau akhirnya membakar kediamannya sehingga dia pun tewas terbakar. Nah, menurut cerita, menurut kepercayaan, kalau orang meninggal dia akan bertemu dengan Yan Luo Wang. Siapa Yan Luo Wang? Yan Luo Wang itu penguasa
neraka. Intan pernah bahas tentang Yan Luwang. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya Yan Luwang, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah sampai ke istananya Yan Luwang, ditanyain dong Semamau sama Yan Luwang, kamu mati kebakar ya? Berarti kamu bunuh diri ya? Semamau itu ngebela diri dan menceritakan segala pengalaman pahit yang dia alami di akhir-akhir hidupnya. Sampai para dewa itu tidak bisa merespon argumennya. Yan Luwang ini kagum dengan Semamau dan mengangkat Semamau menjadi hakim di istananya. Saat Semamau menjadi hakim itu Semamau banyak membalikkan ratusan kasus yang salah dan melepaskan banyak roh penasaran yang mau balas dendam ke manusia. Mana bisa hantu balas dendam ke manusia? Bisa guys, misalkan ya di kasus pembunuhan. Kalau teman-teman nonton videonya Intan saat Intan bercerita tentang kasus Hello Kitty, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh ya. Kalau teman-teman mau lihat itu pembunuhan yang besar dan terkuak gara-gara hantu. Bisa loh, jadi hantu itu ngasih mimpi ke pelakunya dan diteror terus, tiap hari dimimpiin terus sampai pelakunya ini melaporkan kasus ini ke polisi. Itu salah satunya. Yang kedua juga bisa secara penampakan. Jadi saat sang pembunuh itu bangun gitu ya, dia melihat korbannya itu ciluk sudah ada di depannya. Nah lo ngeri nggak tuh? Itu tadi versi pertama. Ada versi lain yang menceritakan bagaimana Semamau itu bisa menjadi hakim di neraka. Jadi ceritanya Semamau itu hidup di dinasti Han. Suatu hari Semamau itu minum-minum, pas mabuk itu dia itu melanturkan puisi. Puisinya itu puisi mengeluh judulnya. Pokok inti dari puisi itu dia itu bilang kalau dia jadi dewa kematian, dia akan berusaha seadil-adilnya sampai reputasinya itu bisa mengalahkan reputasi Kaisar Gyeok. Siapa itu Kaisar Gyeok? Kalau Yan Luwang penguasa neraka, Kaisar Gyeok ini penguasa surga. Intan juga pernah ngebahas tentang Kaisar Gyeok. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang Kaisar Gyeok, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kaisar Gyeok ngedengar hal ini marah dong dia tersinggung. Oh ini orang mabuk, nggak tahu diri, aku kepengen dia dihukum mati. Dia adem-ademin sama penasehatnya yaitu Tai Pai Chin Sing. Si penasehat itu bilang, ya ndak bisa begitu dong Tuan. Gini aja deh, kalau Tuan kepengen dia dieksekusi mati, coba dia dikasih posisi jadi hakim di neraka. Tukang mabuk kayak gitu kan cuman bisa ngomong doang, mana bisa dia nyelesaikan kasus-kasus di neraka. Kalau dia blunder, baru kita punya alasan untuk mengeksekusi dia. Kaisar Gyeok setuju, dipanggillah Semamau ke neraka oleh Tai Pai Chin Sing. Kamu kan kepengen jadi dewa kematian kan? Oke, tak kasih kesempatan. Kamu jadi hakim neraka. Di sana, Semamau itu proyek pertama nih ya, itu sudah langsung dapat kasus Hansin dan Liu Bang. Siapa Hansin? Siapa Liu Bang? Sebenarnya teman-teman bakal lebih memahami cerita ini kalau teman-teman sudah tahu siapa itu Hansin dan siapa itu Liu Bang. Intan juga pernah ngebahas 2 video ini tentang Hansin sudah pernah, tentang Liu Bang sudah pernah. Kalau teman-teman nggak tahu, tak kasih cerita sekilas tentang siapa Liu Bang dan siapa Hansin. Liu Bang dan Hansin ini beneran ada. Kalau Liu Bang sama Hansin ini bukan legenda, pernah hidup di dunia. Yang legenda itu ceritanya dia di neraka, ini yang legenda, yang tak ceritakan sekarang. Liu Bang itu petani miskin, ketemu sama Hansin. Hansin itu mati-matian ngebelain Liu Bang sampai akhirnya Liu Bang bisa jadi kaisar di dinasti Han. Tapi at the end Hansin dibunuh oleh permaisurinya Liu Bang. Nah, yang di sini itu ceritanya mereka kan berdua sudah tewas tuh, Liu Bang tewas, Hansin juga sudah tewas. Mereka berdua sekarang berhadapan dengan Semamau yang lagi dites untuk menjadi hakim di neraka. Hansin ini mengutarakan keluhannya, mengutarakan kemarahannya, dia merasa diperlakukan tidak adil.
ditanyain sama Semamau, loh kamu itu jenderal yang berpengalaman, dicintai banyak orang, mosok toh ndak ada yang bantu kamu? Ada tuan, dijawab gini sama Hansin, ada tuan, ajudanku Kwaitung ini selalu ngebantu aku, tapi at the end dia juga meninggalkan aku. Semamau tanya ke Kwaitung, lah kenapa kok kamu itu meninggalkan Hansin di detik-detik terakhir? Lah soalnya tuan, Hansin itu tak kasih tahu itu gak mau. Hansin itu sudah posisinya itu dalam bahaya, tak suruh gabung ke negara Chu, dia tidak mau. Lah daripada saya yang tewas, ya udah akhirnya saya melarikan diri. Ditanyain lagi Semamau ke Hansin, loh kamu sudah disuruh Kwaitung untuk gabung ke negara Chu, kenapa ndak mau? Hansin jawab, soalnya tuan Sufu itu sudah ngeramalkan aku 72 tahun, aku meninggalnya 72 tahun. Lah siapa sangka aku 32 tahun sudah meninggal. Saya cinta negara Han, makanya saya tetap pengen tinggal di negara Han, saya nggak ngikuti apa yang diomongin Kwaitung. Terus Semamau manggil Sufu, Sufu kamu itu ngeramal asal-asalan ya, kenapa Hansin mbok bilang 72 tahun? Sufu bilang, usianya Hansin itu memang aslinya 72 tahun tuan, karena dia membunuh banyak orang, akhirnya ya umurnya dia dikurangi jadi 40 tahun. Wes koyok gitulah. Sampai akhirnya menimbang dengan sangat cermat, akhirnya Semamau mengambil keputusan. Semamau bilang, gini deh Hansin, setelah kamu terlahir kembali, kamu tak jadikan Cao Cao. Di mana Cao Cao itu menikmati setengah kekayaan dinasti Han. Ini ya Cao Cao guys, pedangnya itu unik banget kayak gini. Tapi kamu tidak bisa jadi kaisar karena kamu sangat setia kepada dinasti Han. Keturunanmu lah yang bakal menjadi kaisar. Liu Bang, setelah kamu terlahir kembali, kamu jadi Kaisar Xian. Selama hidupmu kamu akan dihina oleh Cao Cao. Itu balasanmu karena kamu sudah memperlakukan hal ini terhadap Hansin. Mendengar keputusan Semamau itu, semua itu terkesima. Semua itu kagum banget dengan Semamau. At the end, Semamau pun tetap menjadi hakim di neraka. Dari kedua cerita di atas bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau Semamau itu sudah terkenal sebagai hakim dan hakim yang adil di neraka. Buat teman-teman kalau misalkan mendapatkan ketidakadilan di dunia ini, tenang, nanti teman-teman bisa mengadukan hal ini kepada Semamau. Oke? Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau berunding, diskusi, atau mau nambah-nambahin, seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.